Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Nanang Natawijaya kembali hadir di program Cakap-Cakap. Pandemi COVID-19 berdampak negatif terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pertanian. Bertahan di tengah badai pandemi agar tetap survive sudah menjadi keharusan, terlebih terhadap sektor pertanian yang merupakan sektor vital bagi kehidupan. Sebab sektor inilah yang berkontribusi untuk pengadaan pangan. Nah pemirsa, seberapa jauh dampak pandemi terhadap sektor pertanian dan apa upaya yang dilakukan agar petani tetap eksis? Topik inilah yang akan kami bahas dalam Cakap-Cakap edisi malam hari ini. Telah hadir di studio ada Ibu Eni Lestiorini, petani hidroponik Purwakarta. Ya. Selamat malam Ibu. Malam. Terima kasih Ibu sudah hadir di studio Cipta TV. Gimana kabar, baik Bu? Alhamdulillah baik Pak. Semoga sehat selalu ya Bu. Amin. Di sebelahnya ada Bapak Budi Sopani Mufli, betul ya Pak ya? Betul. Politikus yang saat ini menjadi seorang petani tradisional ya. Selamat malam Pak Budi. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi juga sudah hadir wabarakatuh. di studio Cipta TV ya Pak ya. Semoga saja sehat selalu juga ya Pak. Terima Di kasih. sebelah Bu Eni ada Pak Kurnia Prawira Saputra, Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Pertanian Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam juga Pak. Terima kasih sudah hadir di studio Cipta TV juga ya. Baik Pak, semoga semuanya sehat selalu ya Pak. Amin. Tetap jaga jaraknya selalu. Prokesnya. Baik, saya langsung aja ke Ibu Eni nih Bu. Iya. Tadi yang sudah saya sampaikan ya dari awal. Apa sih hidroponik itu ya Bu ya? Hidroponik basically-nya tetap dengan menggunakan air, Mhm. tetapi kita menitik beratkan untuk saat ini untuk wilayah kota. Karena wilayah kota identik dengan lahan sempit ya. Lahan sempit, Jadi ya. betul. Jadi bagaimana caranya kita untuk tetap bisa bertani meski lahan sempit, kemudian juga dengan aktivitas yang ada, mayoritas kan di kota itu bekerja. Jadi dengan hidroponik ini kita tidak usah harus dengan menyiram, memupuk, karena semuanya sudah masuk ke dalam satu perangkat mungkin ya. Jadi untuk memanfaatkan lahan yang sempit mungkin. Secara etimologi kan hidro itu air ya. Air, Jadi betul. memang tidak menggunakan Tanah. gitu Iya, ya, Bu, ya. betul. Nah, mungkin jenis apa saja sih Bu yang biasa Ibu tanam di hidroponik ini Bu? Kalau dasarnya semua bisa ditanam dengan menggunakan hidroponik. Hidroponik, Tetapi ya. kalau untuk ibu rumah tangga lebih banyak kepada sayuran ya Pak ya, sayuran Mhm. daun dan sayuran buah. Justru untuk hortikultura mungkin ya Pak ya. Jadi lebih banyaknya itu adalah sayuran daun seperti bayam, Mhm. kangkung, pakcoy dan lain sebagainya. Cabai, tomat dan lain sebagainya juga bisa dengan hidroponik. Ya. Karena di dalam hidroponik ada beberapa sistem yang kita pakai. Ada NVT, DFT dan Wix juga bisa. Jadi kita menyesuaikan Mhm. saja. Menyesuaikan saja. Betul. Berarti sudah banyak dong Bu di Purwakarta ini. Total komunitas hidroponik di Purwakarta, total anggotanya kurang lebih sekitar 1.700 Sudah banyak anggota sekali ya, satu 1.700. kabupaten Purwakarta. Satu kabupaten. Belum Betul. nanti di luaran juga ya Bu. Betul, iya. Bagus sekali ya Bu ya. Nah sekarang Pak Budi nih ya. Selama ini Ya. yang saya kenal Pak Budi itu sebagai politikus ya Pak Budi. nah bagaimana awalnya Anda terjun di bidang pertanian dan serius menjadi petani nih Pak? Terima kasih. Kalau bicara historis mungkin agak panjang ya. Sebetulnya kan ya sama-sama berangkat dari sebuah keprihatinan. Saya dulu terjun ke politik pun mungkin berangkat dari sebuah keprihatinan secara sosial. Secara sosial gitu ya. Sehingga kita juga ingin berupaya dari sisi pemerintahan mungkin turut serta membantu. Nah, begitupun di dalam sektor pertanian ini setelah saya tidak lagi di Gedung Putih mungkin tambah adanya COVID, Pak. Ya, ketika itu keluarga kebetulan awal-awal itu positif 13 orang, Pak. Positif 13 orang. Iya. Sehingga semua di karantina. Di karantina. Tapi sekarang sudah Saya beserta istri alhamdulillah negatif. iya. Nah, cuma kan saya jadi terkucil di antara keluarga yang lain. Iya, Nah, betul. kebetulan karantinanya di rumah. Akhirnya saya di kebun. Di kebun ya, betul. Nah. Nah, kenapa sih Bapak harus memilih sektor pertanian, kan ada sektor lain? Ya. Gimana Pak? Nah, saya melihat dari perkembangan COVID yang ada itu kan dengan adanya pembatasan gerak kita. Nah, sementara
pangan kan tetap kita harus tetap tersuplai dengan baik. Tersuplai gitu. dengan baik ya Pak ya. Ya, gizi kita harus terus tercukupi. Nah, sementara produktivitas masyarakat secara umum terbatas. Iya, betul. Nah, berangkat dari itulah bagaimana caranya saya minimum ketika itu untuk keluarga bisa survive kita. Survive. Gitu. Tentu dengan kebutuhan-kebutuhan pokok yang memadai dari berbagai aspek ya, baik unsur gizinya, mungkin volume dan lain sebagainya juga. Nah, untuk pertanian yang Bapak geluti ini di bidang apa saja tanamannya Pak, maksud kami? Saya pada mulanya itu secara umum global healthy ya, mulai Global dari healthy, sayur ya. dan buah. Sayur dan buah ya. Tuh, sayur dan buah. Tapi pada perkembangannya saya juga merasakan bagaimana sulitnya di pertanian, Pertanian. gitu ya. Ya mungkin ini Bu Erni itu sudah jauh lebih dulu Lebih dulu, daripada saya. Jadi bagaimana merasakan problematika di dunia pertanian gitu. Bahkan saya kaget sebetulnya. Basically Bapak memang ada bidang pertanian sebelumnya Pak? Tidak, kebetulan. Otodidak aja ya Pak? Ya, autodidak aja, cuma saya lahir kan dari keluarga petani. Keluarga petani. Ya, ketua keluarga petani dan wira swasta. Jadi ya insya Allah lah. Iya. Saya dilatih sejak kecil itu zaman ngabuluku, kalau zaman dulu mah ya ngagaru gitu. Membajak itu mungkin. Sudah terbiasa membajak di sawah. Betul. Gitu. Jadi, kadang juga rindu dengan suasana seperti itu. Rindu ya. Gitu. Baik, ini sama Bapak Kurniadi ya. Ya. Apa program dari Dinas Pertanian Pak? Melihat tadi dari Pak Budi sama Ibu Eni Pak. Oke, terima kasih. Sebenarnya di Dinas Pertanian itu mempunyai program Kampung Hortikultura. Jadi Kampung Hortikultura itu melihat potensi masing-masing kecamatan. Apakah kecamatan itu mempunyai potensi hortikultura seperti buah dan hortikultura, terus STO, sayuran tanaman obat. Misalnya kita sudah punya kampung durian di Pondok Salam, karena memang basically di Pondok Salam itu potensinya durian. Terus kita juga punya kampung bawang merah yang memang waktu itu 2019 itu Ibu Bupati mencoba untuk out of the box itu ya, bahwa Purwakarta itu bisa nggak sih menanam bawang merah. Ternyata alhamdulillah kita bersama dengan PT Iswes kita mencoba uji coba di Bojong Timur sebagai kawasan kampung bawang merah. Bergeser lagi di Kecamatan Darangdan itu ada kampung cabai dan kampung manggis sebetulnya. Kampung manggis, ya. Namun dibantu juga sama Pak Budi waktu itu ada kawasan kampung melon, sehingga melon, ya. kita hasanah hortikulturanya udah kena banget hortikultura, karena sentra hortikultura kita di Darangdan, Bojong, Wanesa, Kira Pedes gitu ya. Jadi dengan hadirnya Pak Budi ya, kita juga kerjasama ya, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan petani juga. Akhirnya kita menciptakan zona-zona sesuai potensi yang kecamatan punya gitu. Jadi kita tidak memaksakan juga bahwa kita menanam sesuatu atau misalnya komunitas tertentu di kecamatan yang memang tidak berpotensi seperti itu. Nah, seperti tadi yang Bapak sampaikan, kan kita berhubungan dengan hidroponik yang tadi Ya. saya tanyakan ya. Kenapa harus zona itu saja Pak? Sedangkan hidroponik kan bisa ditanam, kata Ibu tadi kan di Kota. halaman rumah juga bisa. Betul. Nah, Apa upaya? jadi gini, kita harus membedakan antara pertanaman yang urban farming dengan tanaman yang memang di lahan ya. Jadi kalau untuk urban farming itu untuk memanfaatkan lahan-lahan sempit gitu ya, seperti perkotaan atau tetangga-tetangga kota lah, seperti pasawahan, pondok sawit dan sebagainya. Nah itu juga kita concern juga dengan Bu Eni. Bu Eni juga sudah punya pasar ya, para dokter atau nakes yang memang notabene produk Bu Eni ini produk yang sayuran sehat gitu. Sehat, Betul, karena memang minim sekali penggunaan pestisida cair. dan anorganiknya. Kita juga concern ke hidroponik sebagai, tapi komoditas tertentu. Kebanyakannya hidroponik itu komoditas sayuran daun. Ya, yang memang tidak mempush tanda kutip produksi, tetapi ke kualitas. Karena kita harus memiliki 3K kalau kita bilang, quantity, kualitas, dan kontinuitas. Nah, kita daerah-daerah mana sih yang harus memiliki 3K tadi, daerah-daerah mana yang harus memang hanya memiliki kualitas dan kuantitas saja. Contohnya di hidroponik
kita mengedepankan kualitas dan kontinuitas gitu. Untuk quantity itu masih belum, mungkin ke depan ya ada unit-unit hidroponik makin banyak dengan anggota yang 1.000 tadi kurang lebih bisa continue kualitas dan quantity juga seperti itu. Bu Eni lagi nih, yang paling cantik sendiri nih. Nih, Bu, Ibu tuh sejak kapan nih Bu menggeluti hidroponik ini, Bu? Menggelutinya tahun ini masuk tahun ke-10. Tahun ke-10. Betul, Ya, Bu, ya? iya. Sebetulnya kalau melihat dari sisi studi sama profesi jauh berbeda ya, Jauh. bumi dan langit. Jauh Kebetulan langit. profesi saya adalah sebagai makeup artist. Oh, makeup artist, ya. Prias mungkin ya. Kalau dulu zaman dulu Prias, kalau sekarang makeup Betul. artist Jauh semua sekali ya, gitu Bu, ya. sama hidroponik gitu ya. Betul. Menggelutinya. Karena hobi bertanam, kemudian kalau ngerias kan 3-4 hari nggak pulang, Yeah. gitu kan, karena di lokasi lapangan tanaman pas pulang layu mati karena nggak disiram. Yeah. Akhirnya suami mengajak, yuk kita coba hidroponik apa, saya bilang gitu kan. Akhirnya ya belajar otodidak, alhamdulillah. Tadinya hanya untuk konsumsi sendiri, Yeah. karena senengnya itu, tetapi berjalannya waktu ternyata Purwakarta membutuhkan edukasi untuk seputar hidroponik. Ide awalnya gimana, Bu? Ide awalnya Ada inspirasi barangkali? iya itu tadi karena senang itu tadi ya. Senang dari awal Kemudian gitu ya, Bu? betul, yang saya bidik yang kedua adalah anak muda. Hmm. Bagaimana caranya kalau menurut saya petani milenial itu tidak fokus kepada untuk mengolahnya, tetapi yang saya titik beratkan adalah anak mudanya ini bagaimana menunjang, mengangkat Iya, betul. dari produktivitas. Jadi saya lebih ke anak muda, lebih kepada digitalnya. Jadi saya mengajak anak muda untuk turun dan alhamdulillah saya bisa menggait anak muda yang berada di Purwakarta kampus-kampus. Kampus-kampus. Betul, dan saya sudah beberapa menciptakan produk untuk di pertanian. Jadi saya nge-push ke anak muda gimana nih seperti caranya supaya pertanian ini terus continue. Betul kata Pak Kun tadi. Gimana caranya? Jadi jangan sampai beralih untuk fungsi mungkin seperti itu. Oke. Mhm. Baik ya, Bu. Mungkin pastilah ada kendala-kendala ya, Bu, Pasti. dalam mensosialisasikan ini. Betul. Orientasinya berarti lebih ke ini ya, smart farming. Smart Betul, farming, betul sekali Bapak. Nah, ke Pak Budi yang menyambung dari Bu Eni ya. Jenis apa saja, Pak? Mungkin Bapak ada kendala dalam hal pertanian ini, Pak. Bisa diceritakan, Pak? Kalau bicara kendala mungkin kita namanya belajar tentu ya selalu ada dan ya banyak lah di Banyak, pertanian. Minimum di pertanian mungkin dari sisi lahan, Nah, selama ini yang ya, digarap dari apa, Pak? bibit gitu. Saya sekarang lebih fokus ke melon. Ke melon ya? Ya, melon dan sayur masih ada. Sayur masih Ya, ada di ya. kebun itu ada kacang panjang, ada Daerah mana tuh, buncis. Pak? Kalau boleh Daran tahu. dan Oh, Daran Desa Dan. Gunung Hejo. Mungkin cuaca dan udaranya sangat dingin mungkin ya, Pak ya. seperti Sejuk. itu. Sedang sih. Sedang. Sejuk ya, Pak? Sedang. Kurang lebih suhunya di sana sekitar 30 lah. 30. 30. Itu memang melon cocoknya di cuaca kayak seperti itu, Pak. Melon tergantung jenis sih bisa fleksibel Tergantung ya. jenis, ya. Kalau untuk honeydew malah di daerah dingin lebih bagus biasanya. Jenis melon madu Iya. atau melon biasa, Pak? Kita berbagai jenis. Berbagai kita jenis, coba. ya. Kebetulan Iya. kita juga lagi coba di daerah yang agak dingin ada salah satu varietas. Hmm, Gitu. betul ya, Pak ya. Untuk pemasarannya sendiri, Pak, selama ini kemana, Pak? Apakah hanya di Darandan saja atau memang luar? Pemasaran kita di kebun. Sementara ini banyak permintaan ya. Iya. Kita ada di beberapa perusahaan yang hari ini sudah menyuplai ke supermarket. Di supermarket. Per Januari ini kita ada kontrak 2 ya, dengan 2 perusahaan. Nah, makanya kita juga ingin mengembangkan. Nah, itu ingin mengembangkan. Apakah tidak dengan jenis lain, Pak? Hanya melon saja gitu? Ya ke depannya barangkali. Ya, saya pikir semua butuh konsentrasi ya, Iya, karena konsentrasi, kalau ya. terlalu banyak juga khawatirnya mengganggu yang lain, Pak. Begitu. Gitu. Misalnya kalau saya juga ya itu mungkin alhamdulillah kita di sini ada Pak Kabir juga gitu kan. Salah satu kendala masyarakat di bidang pertanian itu kan di market yang utama. Di Betul. market utama. Muara. Gitu. Baik. Saya tempo hari itu ya sekarang juga masih ada itu kalau mau terong mungkin silakan ke Oh, kebun. terong aja juga ada ya. Terong lalapan itu yang bulat. Nah, Baik. itu alhamdulillah produk lokal Purwakarta, Pak. Namanya Berapa Sideno. hektar, Pak, itu, Pak, saat ini, Pak?
perkebunan. Akumulatif sih lahan yang kita kelola di Gunung Hejo itu Di kurang Gunung lebih Hejo. di 6 sampai 8 hektar. Semuanya dari jenis melon gitu. Macam-macam. Pak. Macam-macam Ya. Pak, itu. Ada melon itu kita ada yang impor, ada yang lokal juga, Iya, gitu. betul. Ada yang hasil pengembangan sendiri. Hasil pengembangan sendiri. Ya, Mungkin bisa untuk wisata hortikultura juga ya Pak ya. insya Allah nanti berkat Kedepannya. bimbingan Pak Kabid mungkin nanti Siap. kita harapannya begitu, ada unsur edukasinya juga. Jadi harapannya ke depan kita bisa agroeduwisata. Ya. Ya, betul ya. Karena kita juga memanfaatkan lahan negara, dalam hal ini milik PTPN. Nah, tentu kita juga harus bersinergi dengan semua pihak ya. Betul, betul. Sehingga bagaimana lahan sebagaimana dimaksud itu bisa lebih optimal. Lebih Gitu. optimal ya. Nah, sementara ini memang tidak teroptimalkan. Kenapa itu Pak? Gitu. Dulunya kan Kebun karet. kebun karet ya. Oh, kebun Kebun karet karetnya ya. mungkin masa tebang saya kurang tahu. Seperti apa, yang jelas di sana sudah tidak ada kebun karetnya sehingga dikerjasamakan dengan masyarakat dalam bentuk PMDK, pemberdayaan masyarakat dekat kebun. Baik. Dan hasilnya untuk saat ini Pak gimana? Cukup baik Pak, memuaskan gimana? Karena faktor SDM, Faktor gitu, SDM, sehingga ya. belum bisa maksimal. Belum ya, bisa maksimal. belum bisa Kendalanya maksimal. itu barangkali Iya. ya Pak. Alhamdulillah per Januari ini Mhm. Desember pertengahan kami bekerja sama dengan PT NBS, NBS, ya. PT Nusantara Bagja Sadaya. Iya, iya, iya. Nah, sehingga di sana ada tim ahli baik itu dari IPB, dari Unpad. Ya mudah-mudahan ke depan ada perbaikan. Ada Amin. perbaikan. Amin. Jadi untuk sementara ini Pak Budi terjun langsung ya. Terjun langsung, Pak. Kita 1 tahun pas ini. 1 tahun pas 1 ya. tahun pas. Ya saya mulai nanam itu jahe merah, jahe biasa 2 Januari 2021. 2 Januari 2021. Sekarang Iya. udah Januari lagi. Sudah Januari Satu tahun lagi, ya, Pak, jadi ya. sudah pas 1 tahun. Iya. Satu tahun lagi. Berarti berapa kali panen Pak itu Pak? Kalau melon kita untuk kontinuitas, bagaimana tadi K3 itu ya, K3 nah itu, itu ya, coba betul. kita realisasikan, gitu. Kualitas kita jaga, kuantitasnya juga. Ya kita harapannya ada target minimum untuk memenuhi kebutuhan operasional. Oke. Baik Pak Budi, kita ada break dulu sebentar ya Siap. Pak ya. Nanti kita lanjut kembali. Siap. Baik pemirsa Cepat TV, jangan kemana-mana. Cakap akan hadir sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Cakap-Cakap. Dan kita lanjut kembali. Saya bertanya langsung ke Pak Kurnia ya Pak, tanya ke Pak Kurnia nih. Nah upaya Bapak nih ya dilakukan Dinas Pertanian untuk menggairahkan petani di masa pandemi ini Pak. Oke, sebenarnya tanpa di ini juga kan pertanian itu seperti contohnya ya para senior saya gitu ya, bahwa tadinya sektor mana menjadi sektor pertanian. Sektor Sebenarnya pertanian. tanpa digairah pun pertanian itu akan jadi pilihan. Iya betul. Apalagi dengan di masa pandemi seperti ini, yang memang buktinya memang ada bahwa sektor pertanian lah yang dirasa bahwa di dua ombak lah ya, kalau saya bilang dua ombak itu dua gelombang reses itu Indonesia itu pertama itu di moneter, Mhm. sekarang COVID, toh Covid. pertanian lah yang memang masih berdiri tegak. Betul, betul. Buktinya dari data dari BPS 2-3% sektor Oke. pertanian positif. Nah, artinya dengan misalnya tadi bagaimana menggairahkan, sebenarnya tidak digairah pun akan balik lagi, bahasa Sundanya mah purwadaksi, dia balik lagi ke alamnya, Ke alamnya. gitu. Ketika sektor-sektor lain sedang terpuruk dan sebagainya, pertanian lah memang Iya, bisa banyak bertahan. berkontribusi dalam Betul. pengadaan pangan Nah, ya, Pak, ya. betul. Jadi bagaimana pertanyaannya di balik ke bawah itu gairah pemudanya justru. Pemudanya, Nah, ya. bagaimana kita menggairahkan para generasi muda itu untuk balik nih ke pertanian. Jangan Kembali sampai ke alam, back to nature, betul. Jadi kan orang berpikir bahwa pertanian mah bobolokot, Mhm. berdaki dan sebagainya. Nah, kita sedikit merubah mindset pada pemuda tani, bahwa pertanian itu tidak hanya bobolokot. Contohnya Pak Budi tidak bobolokot, menggunakan sistem hidroponik, Hidroponik, ya. drip system dan sebagainya. Bu Eni juga
tidak bobolokot, dia menggunakan air. Artinya petani pemuda-pemuda yang memang pengen ikut ke pertanian tuh jangan merubah bahwa mindset itu petani itu berdaki, petani itu bobolokot. Sekarang nggak bisa seperti itu. Salah satunya ada milenialnya juga, Pak. Iya, kita ada program milenial petani pemuda yang umurnya 19 sampai 39 tahun saja. Kita sudah memfilter dari sistem Simluhtan, itu dari anggota kelompok tani se-Kabupaten Purwakarta itu ada 2.990 petani muda. Nah, makanya kita juga bingung dengan istilah milenial sebenarnya. Karena dari dulu kita sudah ada petani muda yang umurnya 19 sampai 39 tahun. Sekarang mah istilahnya aja petani milenial. Jadi kalau yang paling muda pasti milenial seperti itu gitu. Baik. Kembali ke Bu Eni nih. Iya. Bu, prospek hidroponik di Purwakarta ini bagaimana Bu prospeknya ke depannya, Bu? Prospeknya bagus ya Pak ya. Kalau saya lihat karena dulu kita berpikir bahwa kota itu sempit dan perumahan identik di kota. Tetapi berjalannya waktu tadi kita melihat bahwa sudah masuk ke area pinggiran pun perumahan sudah sangat luas dan bisa dipastikan beralihnya fungsi dari sawah atau kebun menjadi sebuah perumahan. Nah, di mana kita itu kan menitik beratkan dari hidroponik itu adalah mandiri pangan, ketahanan pangan, doa swasembada pangan. Otomatis yang disebut dengan mandiri adalah kita sudah memproduksi menanam ya Pak ya di lahan sendiri. Branding kami adalah sayuran sehat. Sayuran sehat itu identik dengan sayuran yang free atau bebas dari pestisida kimia semprot. Dan di rumah-rumah dengan lahan sempit otomatis tidak hanya di kota karena memang urban ya, kita masuknya adalah perkotaan kan, jadi urban farming. Tidak hanya menitik beratkan di perkotaan saja, termasuk dari Pak Budi sendiri ya Pak ya sudah menggunakan hidroponik ya Pak ya, sedang mencoba. Kita lagi mencoba, tapi basically kita masih tradisional. Iya, jadi mematchingkan lah bagaimana mungkin lebih ke smart farming mungkin ya. Iya, dari anak-anak muda ini saya juga yang tadi saya bilang di awal, saya sedang menitik beratkan anak-anak muda di Purwakarta dengan beberapa fakultas di Purwakarta. Saya meminta yuk bantu sektor pertanian di Purwakarta dengan alat-alat modern. Mungkin seperti itu. Jadi kedepannya mungkin lahan prospek untuk hidroponik sangat bagus. Dan alhamdulillahnya untuk saat ini warga Purwakarta sudah cerdas menurut saya. Mereka sudah bisa memilih sayuran mana sih yang sehat. Zaman dulu, zaman saya kecil, kalau ada sayuran yang bolong-bolong nggak mau, karena itu jelek. Tetapi sekarang dibalik. Kalau kita melihat identitas dari sayuran sehat, itu adalah sayuran yang bolong-bolong karena kita tidak menggunakan kimia gitu kan. Jadi sekarang ibu-ibu sudah cerdas mungkin ya, ibu-ibu muda sekarang. Kemudian dari hidroponik ini saya menempatkan, karena saya kebetulan juga ketua komunitas hidroponik Purwakarta, saya menempatkan posisi saya adalah sebagai menampung semua hasil panen dari anggota. Kemudian kita pasarkan kita misalnya hari ini apa yang besok misalnya kita hari ini branding. Saya punya grup WhatsApp, kita pemasarannya online. Kita sistemnya juga COD sampai di rumah. Kemudian juga saya tidak semuanya anggota harus menanam satu varietas karena kebutuhan masyarakat itu berbeda. Jadi saya menzona untuk kawasan misalnya Sadang, kawasannya kangkung. Kalau untuk cempaka, kawasannya pakcoy. Jadi saya zona. Jadi semua pada saat hari itu panen. Betul. Jadi kita varietasnya satu kali panen itu kita sudah bisa jual macam-macam gitu. Jadi saya membagi supaya jangan semuanya kangkung semua, itu kan nanti pada saat pemasaran tuh di muaranya itu susah. Akhirnya saya membagi kepada anggota saya, beberapa anggota saya, untuk satu kelompok ini, satu wilayah ini menjadi satu item sayuran, 1 sampai 2 item lah. Mungkin bagaimana seperti itu. Pak? Ya, masalah gini, betul nih zonasi. Jadi dari Pak Budi, dari Bu Eni juga saya menanggapinya bahwa beliau-beliau itu sebelum menanam itu harus dari pasar dulu. Kan kalau dulu pemikirannya nanam dulu baru berjual nih. Nah sekarang alhamdulillah beliau-beliau udah punya off-taker masing-masing. Misalnya Bu Eni punya off-takernya para dokter yang di Purwakarta,
Pak Budi tadi juga off takernya ada 2 insya Allah ya Pak ya. Mudah-mudahan Ya, lancar juga. Nah, artinya ada kepastian harga dan kepastian pembelian. Tinggal kita balik lagi ke 3 Kak tadi, apakah sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen atau tidak. Betul. Seperti Bu Eni, tidak mungkin dia mempromosikan sayuran-sayuran yang memakai pestisida karena memang konsumennya berbeda, sudah cerdas, tahu kesehatan dan sebagainya, sehingga Bu Eni concernnya itu ke kualitas. Nah, ya. Pak Budi otomatis di mana off takernya yang pasti ada syarat-syarat tertentu. Betul. Sehingga Pak Budi pun akan concern dari 3 Kak tadi bagaimana kualitasnya bagus, kuantitasnya terjamin, dan kontinuitas, karena memang percuma juga ya Pak ya kalau kita kerjasama dengan orang lain, produknya bagus nih, terus kontinuitasnya ada, tetapi tidak kuantitinya cuma 1 kilo 2 kilo kan nggak percuma juga gitu ya. Tapi kita mengcombine-kan 3 Kak tadi supaya produk yang sudah kita berikan itu atau kita produksi itu bisa diterima oleh konsumen seperti itu. Terus yang pemuda tani tadi, toh pemuda tani ada ternyata sisi lainnya. Ketika ada memang pemuda tani yang ingin berkecimpung di pertanian, dia tidak mau bagian tanahnya nih. Bagian tanahnya ya. Dia marketingnya ternyata sosmed berjalan, e-commerce berjalan, sehingga si pemuda tani tadi atau milenial tadi itu masing-masing potensinya. Misalnya gue bisanya cuman marketing aja, tetapi memang bergerak kan tetap di sektor pertanian seperti itu, karena dengan majunya teknologi ya, dengan bahasa YouTuber, terus ada sosmed, ada IG dan sebagainya, itu sangat-sangat memudahkan untuk marketing. Tinggal balik lagi si on farm-nya itu sanggup nggak memenuhi 3 Kak tadi yang dimintakan oleh konsumen gitu. Balik lagi ke Pak Budi nih, Pak, ada kendala nggak Pak dalam pemasaran? Dan pemasarannya itu kemana Pak yang paling jauh Pak? Pemasaran sebetulnya sih kalau di bidang yang hari ini saya menjadi konsentrasi dan dalam hal apapun ya, saya meyakini masih sangat terbuka. Masih sangat terbuka. Dan salah satu kendala saya justru ini khusus saya di melon ya khususnya karena konsentrasi 80% di melon. Oke. Gitu, di melon. Jadi untuk sementara market kita sangat terbuka bahkan sampai untuk ekspor. Sebetulnya itu terbuka peluang lebar. Cuma kendala kita melon itu ternyata setelah saya geluti tidak bisa di satu tempat Pak. Jadi harus punya ketersediaan lahan yang cukup. Nah makanya tadi saya ingin juga sebetulnya bertanya nih ke Bu Eni gitu. Dengan mungkin pola hidroponik ya atau aquaponik dan sejenisnya, itu kan mungkin bisa efisiensi lahan, ya, bisa sistem vertigasi misalnya. Nah, ini ya eksperimen-eksperimen yang tentu harus kita lakukan ke depan gitu. Karena pandangan saya ini Mbak dalam pertanian itu apalagi kalau melihat data statistik di Bappenas, miris kita Pak. Tahun 2021 itu petani yang 40 ke bawah usia itu cuma 28%. 28% ya. Kan miris kita. Sementara tahun 70-80 itu 60 up. Betul. Nah, makanya sempat ada isu bahwa tahun 2050 itu petani hilang di Purwakarta, di Indonesia, ya, profesi petani. Nah, kalau nggak ada petani kita mau makan apa? Haruskah kita ketergantungan? Tuh. Di potensi sumber daya alam negara kita yang maha kaya, masa kita harus impor gitu kan? Jadi tamu di negara sendiri. Malu kita. Iya. Saya pernah berdiskusi dengan salah satu mungkin dari Balitbang ya Pak ya. Mungkin suatu saat betul kata Pak Budi tadi, kita itu ibaratnya adalah nanti pada akhirnya endingnya menjadi tamu di negeri sendiri. Kita sebetulnya kaya. Semua apapun, lagu-lagu dulu apa ya? Kayul dan cangkul pun betul, kita bisa jadi tanaman, bisa sayuran kan. Jangan-jangan korban lagu itu kita jadi terlena kita. Betul. Dan akhirnya itu tadilah karena mungkin kata Pak Kapit tadi identik petani itu dengan kotor, panas. Setelah kotor, panas, hasil di ending tidak memuaskan. Dengan harga dari tengkulak diturunkan.
benih yang Ibu dapatkan ini dari mana, Bu? Benih yang saya dapat dari perusahaan di Dari Purwakarta, perusahaan di betul, Purwakarta, dari ya. Capanah Merah. Alhamdulillah kami juga kualitasnya bagus gitu kan. Kemudian juga yang tadi saya bilang, kalau petani pemuda ini sudah susah untuk di akhir, maka tugas mungkin kami di sini adalah mengajak anak muda yang tadi milenial memperkenalkan sedikit-sedikit seperti apa pertanian. Cara Makanya mensosialisasikannya itu bagaimana? alhamdulillah saya sudah masuk ke instansi, ke desa-desa, kemudian ke sekolah-sekolah. Yang sekarang saya garap itu adalah bekerja sama dengan salah satu pondok pesantren di Purwakarta terbesar. Itu adalah kepada edukasi endingnya. Dari mulai anak-anak TK, SD sampai ke atas, itu saya mempersiapkan bagaimana anak kecil itu tahu gimana sih bibit kangkung, benih kangkung itu seperti apa gitu kan, pohonnya apa. Jangan hanya mereka bisa mengkonsumsi tanpa tahu seperti apa pohon tomat. Itu yang sedang saya gencarkan mungkin ya, kampanyekan, pengkaderan mungkin ya saya bilang, supaya mereka anak-anak muda itu lebih tahu seperti apa. Jadi untuk hidroponik sendiri kita mempunyai branding adalah petani berdasi mungkin ya. Jadi kita tidak usah berkotor-kotor ya Pak ya. Betul, dari pagi sampai sore tidak harus stay di sana, kita hanya mengkontrol saja. Dan alhamdulillah Purwakarta sudah mempunyai smart farming. Mungkin Pak Budi, kita adalah salah satu universitas di Purwakarta sudah masuk Jabar 1 dengan mempunyai alat 5-in-1 untuk di bidang hidroponik. Jadi mulai dari mengatur nutrisi, kemudian juga mengecek pH, ppm, suhu, sudah menggunakan HP. Jadi kita bisa menggunakan dari jarak jauh, kita sudah bisa. Di perguruan tinggi mana, Bu? Indorama Teknologi, Pak. Betul. Ya, makanya tadi Pak bilang Pak menanggapi Pak Budi juga kan bahwa kita kalau nggak mikir sekarang pertanian tuh, ini ada kajian Pak, Dinas Pertanian sedang melaksanakan kajian LP2B. Jadi lahan berkelanjutan itu bahwa kita menghitung ketika lahan baku kita 17.792 hektar, sekarang ini kita tidak kunci, 2042 Purwakarta akan defisit pangan. Itu sudah dihitung secara kajian. Nah, nanti ketika hari ini kita yang duduk di sini, mudah-mudahan kita masih menyaksikan ke depan bahwa Purwakarta jangan sampailah defisit pangan. Sehingga kita usahanya Dinas Pertanian sebenarnya berawal dari kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, kebutuhan pangan yang memang terus meningkat, sedangkan lahan, petani dan teknologi itu harus berkesinambungan. Lahan yang terus menurun, ahli fungsi lahan, kenapa? Karena ditinggalkan sama pemuda taninya. Makanya Bu Eni dan Pak Budi juga sebenarnya inisiator sebenarnya, kata saya bilang ya, di mana lahan tidur yang tadinya nggak dipakai, terus di trigger lah sama beliau akhirnya pemuda tani yang di sekitar pun diberdayakan ya Pak ya. Alhamdulillah petani kita sampai saya bekerja sama dengan NBS itu semua di bawah 40 tahun. Nah, artinya kan petani muda semua gitu kan. Terus Bu Eni juga menanggapi terkait IoT ya, smart farming. Tapi jangan lupa juga, mohon saya meluruskan sedikit aja lah, ketika ada kita bertanam, lah pakai teknologi, si pertanian itu menggunakan segala automatically lah gitu ya. Tapi perlu diingat bahwa apa yang kita usahakan itu makhluk hidup. Betul. Makhluk hidup itu nggak hanya butuh makanan, tidak hanya butuh air, tetapi juga butuh kasih sayang. Betul. Nah, untuk tadi saya balik ke Bu Eni lagi. Bu, air yang digunakan air sumur apa air dari pam itu ya? Air sumur Pak. Air sumur ya. Jadi gitu ya, Bu, ya? betul. Jadi air itu kita tidak bisa sih dengan menggunakan air PDAM, karena air PDAM menggunakan larutan kaporit ya, yang saya tahu. Gitu ya, betul. Jadi boleh menggunakan PDAM, tetapi harus diendapkan dulu sekitar 7-10 hari. Jadi didiamkan dulu. Nanti setelah 7-10 hari baru kita bisa olah. Yang lebih baik itu dengan menggunakan air AC sih sebetulnya. Jadi memanfaatkan ya Pak ya. Sayang air
air AC kan sekarang dibuka-buka, itu dibuang-buang ya. Jadi itu pH-nya itu kurang lebih sekitar di bawah 100 itu pH-nya. Dan baik sekali untuk hidroponik. Betul, karena kita tuh bermainnya dengan air, jadi yang harus kita kontrol selain nutrisi dan lain sebagainya adalah pH. pH-nya harus stabil. Oke. Baik Bu, nanti kita lanjut kembali ya. Baik. Pemirsa Cipa TV, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di program Cakap-Cakap. Langsung saja saya ke Pak Budi ya. Boleh. Pak Budi nih ya. Sejauh mana nih Pak peran serta pemerintah daerah dalam mendorong laju di bidang pertanian ini? Mumpung ada Pak Kabitnya nih Pak. Siap, aduh, alhamdulillah nih ada pertanyaan itu. Gitu ya. Nah, selama ini alhamdulillah Pak Kabit, Pak Kadis, Pak Sekdis sudah pernah ke kebun berkunjung langsung gitu, dan mensupport ya. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita juga ada fasilitas gitu, fasilitas pertanian yang bisa kita dapat gitu. Terima kasih Pak Kabit. Gimana tanggapannya Pak? Ya, intinya gini Pak, pemerintahnya kan hanya pelayan Pak ya. Sebenarnya pemerintah itu melayani masyarakat, khususnya petani. Apa yang dibutuhkan, kita melayani apa yang kita butuhkan, bukan yang diinginkan. Kalau diinginkan banyak, kalau dibutuhkan kan apa nih, contoh dari di lahannya Pak Budi waktu itu traktor udah 4 ya, karena memang membuka lahan yang segitu luasnya, nggak mungkin pakai cangkul seperti itu. Terus ada bantuan bibit juga, terus melalui BPP, Pasatom ya Pak ya. Kita juga punya rekan-rekan di lapangan yang kalau misalnya teman-teman atau misalnya petani yang malu nih ke kabupaten atau misalnya ke dinas kabupaten, kita ada BPP Pak, Balai Penjurahan Pertanian, yang 17 kecamatan sudah ada, sehingga kalaulah ada di kecamatan-kecamatan yang berpotensi ataupun misalnya ingin bertanya tentang pertanian, ya bisa ke BPP seperti itu. Jadi pelayan, kita mah pelayan, silver servant Pak. Jadi ketika ada petani atau calon petani atau bukan petani yang bertanya tentang pertanian, kita sudah ada unit-unit BPP di kecamatan. Lalu ke Pak Budi lagi nih, Pak, bagaimana dampaknya Pak dari pandemi ini Pak terhadap sektor pertanian? Ya. Sebelum saya menjawab itu, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab, gitu kan? Bagaimana harapannya terhadap pemerintah daerah? Nah, ini belum terjawab. Saya catat Pak. Ya. Jadi memang saya itu berharap tentunya ya sebagai petani hari ini, kendala petani yang pertama itu di ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan ya. Dalam pengamatan saya di Purwakarta itu hari ini sangat banyak lahan tidur, gitu. Baik itu milik negara, milik perusahaan swasta, gitu. Atau bahkan mungkin ada beberapa di miliknya pemerintah daerah atau provinsi. Nah, saya berharap pemerintah daerah bisa menginventarisir itu. Untuk lahan pemerintah negara misal, baik itu yang dikelola oleh BUMN seperti Perhutani ataupun PTPN, ini masih sangat potensial ya. Baik di setiap kecamatan saya rasa banyak ada tanah baik itu Perhutani maupun PTPN. Nah, untuk Perhutani ini kan ada perhutanan sosial. Nah, ini juga harus diedukasi. Bagaimana caranya mengedukasi regulasi yang ada hari ini ke masyarakat supaya itu bisa termanfaatkan dengan baik. Gitu. Misal kemarin kasus di Sukasari itu yang bambu ditebangin untuk pisang. Nah, itu kan ada proses perhutanan sosial saya dengar ya, dan itu sangat luasannya sangat fantastis. Gitu. Nah, tapi dipakainya oleh siapa kan ini ya nggak tahu. Nah, tentu ini, ya Pak, supaya langsung lah. Baik Pak. Baik, untuk sementara ini pemberdayaannya dari petani masyarakat sekitar atau memang dari luar Pak yang membantu Bapak? Kita dari petani lokal, semua. Ya, cuma tadi karena memang di melon ini masih di Purwakarta masih sangat sedikit, nah, sehingga butuh sumber daya manusia saya. Nah, sehingga kami bekerja sama dengan pihak lain.
Ya, baik itu dari teman-teman alumni dari IPB ada, kita dari alumni ITB ada, tapi baru 1 bulan ini. 1 bulan ini. Gitu ya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik. Gitu. Nah, itu tentang pandemi hari ini kalau bicara dampak tentu daya beli karena apa? Betul. Ya, daya beli masyarakatnya. Nah, hari ini kan kita tadi kata Pak Kabid dengan sendirinya akan back to basic, betul. Nah, tapi dalam hal ini karena sebagai regulator, Pak Kadis ini juga bagaimana tentunya lagi-lagi saya berharap dampak pandemi ini menjaga stabilitas harga, Pak. Betul. Itu. Jadi coba memungkinkan enggak sih dinas ini menjadi off-taker gitu. Nah, masyarakat itu hari ini kan saya nggak tahu ini masuk kategori manja atau tidak ya. Ketika misalnya dengan subsidi, program subsidi pupuk, bagi saya itu tidak efektif. Karena tidak menggugah kreativitas untuk menunjang produktivitas. Berarti agak terhambat itu ya Pak. Gitu. Kan tetap dibelinya, tapi saya mungkin lebih tertarik ke bagaimana output daripada petani ini atau komoditas petani ini bisa. Nah, itu subsidinya subsidi produk. Misalnya bagaimana nih melon standarnya minimum misal berapa 15.000 deh. 15.000 ya. Pasaran 13.000 atau 14.000 dibeli sama dinas 15.000 misal. Nah, subsidi kan Rp1.000. Nah, itu sangat berarti buat petani. Sehingga merangsang semuanya berkompetisi. Ya. Bagaimana menurut Bu Eni nih? Setuju dengan Pak Budi ya. Apapun kegiatan maupun aktivitas itu tetap muaranya itu endingnya atau finishnya itu adalah di pasar ya. Di pasar ya. Betul. Kita sudah membangun ya Pak Budi dengan sendirinya, tapi akan alangkah lebih kita diperkuat mungkin ya oleh dinas, mungkin dengan cara sounding mungkin ya. Disondingkan, saya juga pernah berbicara dengan Pak Kabid ini beberapa program saya ya Pak ya, yang ibaratnya Purwakarta lebih care kepada sayuran gitu. Jadi saya juga termasuk ke KWT ya Pak ya. Dari dinas ada kelompok wanita tani. Nah, di sana itu kelompok wanita tani itu berbicara tentang pertanian di pekarangan rumah, Tapi saya menitik beratkan tidak hanya untuk konsumsi sendiri, tetapi juga ada yang dijual. Gitu. Nah, kita juga punya kebun demplot. Kebun demplot itu demo plot di mana semua kegiatan aktivitas kelompok wanita tani itu domisilinya ibu-ibu ya Pak ya. Jadi anggota kami itu ibu-ibu. Jadi semua kegiatan ada di sana. Nah, saya ke sana nggak boleh dong, Bu. berdaster dulu Pak. Baru boleh Pak. Jadi kegiatan kami itu luar biasa. Kita adalah superwoman. Meskipun kita berdaster Pak, tapi kita tetap bisa mencangkul. Kita bisa tetap menggarpu. Nah, sementara ini pemerintah mensupport Bu. Alhamdulillah sudah mensupport Pak. Bu? Kami dibantu dari kedinasan, mulai dari pengadaan benih, kemudian edukasinya, bantuan untuk program, itu sudah disupport Pak kami oleh dinas kabupaten maupun dinas provinsi pertanian. Jadi memang di endingnya itu kami berharap nanti untuk Pak Kabid, Pak Kurnia, memfasilitasi lah untuk hasil panen banyak kami. ya. Langsung ya Pak Budi ya. Ada yang agak sensitif Pak Kabid tadi dari cakap-cakap Teh Erni ini. Tadi ada KWT. Nah, saya jangan-jangan nanti ke depan itu laki-laki tani nggak ada. Jadi harus ada organisasinya. Memang terbentuknya karena pas kemarin pandemi itu luar biasa Pak. Kita para ibu-ibu tuh di bawah tekanan sekali, tidak boleh keluar. Kemudian ekonomi yang sudah tidak standar gitu, tidak masih labil kan. Kegiatan tidak ada. Ya sudahlah kita bangun dan alhamdulillah reaksinya positif dan cukup diterima oleh masyarakat, dan itu memang harus ditingkatkan ya Pak memang Kabid. tadi memang pemerintah sudah berusaha Pak berpikir seperti itu. Kita membeli produk petani. Kita ada programnya program khusus di pandemi ini. betul. Jadi waktu itu tuh ada dalam gelar P2L. Nah, gelar P2L. Jadi kita punya program P2L. Petani-petani atau KWT-KWT itu bertani, hasilnya itu kita gelar. Nah, karena memang COVID gitu ya, waktu itu baru sekali aja kita melaksanakan, langsung macam-macam nih, mengumpulkan masalah dan sebagainya. Mohon juga
kita sebenarnya kita mau gitu, seperti itu Terbatas. mungkin membeli produk secara massal belum bisa ya Pak ya. Paling kita memberikan jalan untuk gelar-gelar seperti ada gelar P2L, gelar produk tani atau pameran-pameran mungkin seperti itu. Dengan jalan seperti itu mungkin ada investor-investor atau bertanya ini di mana dan sebagainya, mungkin seperti itu untuk sementara. Tapi kalau misalnya untuk tanaman pangan itu sudah ada Pak melalui Bulog, jadi serap gabah petani programnya. Jadi kalau untuk hortikultura memang saat ini dari data BPS itu produksinya meningkat Pak, tetapi daya beli betul, karena memang hortikultura itu produk yang pilihan. Ketika seseorang punya 20.000 misalnya, disodorkan satu beras, satu cabai, akan memilih beras, ya kan? Terus disodorkan lagi mau cabai mau melon, pasti cabai. Nah seperti itu. Jadi memang hortikultura tuh tantangannya di masa pandemi itu adalah daya beli masyarakat. Tapi kalau memang berpikirnya kayak saya sih mimpinya ya Pak ya, hotel-hotel, rumah sakit dan sebagainya disupport. Misalnya hotel-hotel di Purwakarta, rumah sakit di Purwakarta disupportnya oleh petani Purwakarta. Misalnya Pak Budi produksinya melon, kan rumah sakit membutuhkan melon, nggak usah beli ke jauh deh, di petaninya jelas gitu Pak ya. Jadi sehingga petaninya keangkat, rumah sakitnya juga terpenuhi dengan harga yang memang bisa dinegosiasikan. Terus Bu Eni dan Pak Budi juga punya pasar yang jelas. Ini hotel-hotel atau rumah sakit membutuhkan produk ini nih. Melon itu kan tiap hari kalau misalnya kita ambil, tapi ya pada saat kita pasien kan melon tuh ada, selalu ada. Kalau nggak papaya kan gitu ya. Betul. Nah mudah-mudahan Pak kita udah ada diskusi dengan PT Rumah Sakit Siloam itu, tinggal kita mampu nggak yang tadi 3 balik lagi Pak. Balik lagi. Ketika kita sudah meng-MOU-kan bahwa buah-buahan contohlah melon gitu ya, terus bisa disuplai ke sana, kenapa tidak kita bisa sebagai fasilitator antara petani dengan si konsumen atau si rumah sakit atau hotel gitu. Bagaimana nih Pak Budi tanggapan dari Pak Kurnia? Siap. Ya semoga itu ke depan kita bisa lebih sinergis lagi. Iya. Gitu. Apalagi yang barusan disampaikan gitu. Cuma memang sayangnya ada satu komoditas saya yang tidak bisa masuk rumah sakit Pak. Rock melon Pak. Oh. Iya, karena kan itu bubur. Iya. Kan makanannya harus yang empuk-empuk. Nah, kalau rock melon kan agak keras. Gitu. Crunchy ya. Mohon maaf ya. Tapi yang lainnya bisa. Tapi bisa Pak, bisa aja karena ada kan pasien itu ada yang sakit, ada yang recovery. Nah, siapa tahu rock melon itu masuk ke recovery atau misalnya ada di kantin-kantinnya rumah sakit. Toh selama pandemi kan rumah sakit nggak sepi. Betul nggak? Betul. Kan si hortikultura itu tertingginya itu kalau nggak rumah makan, hotel dan rumah sakit sebenarnya. Kalau pangan kan tersebar lah gitu ya. Ketika sektor pariwisata, hotel dan sebagainya itu off, itu nggak bisa. Tapi kan si rumah sakit tetap jalan, tetap butuh pangan, tetap butuh hortikultura gitu. Kalau kita sinergis saja Pak, saya tuh untuk memenuhi kebutuhan Purwakarta aja nggak bisa sebetulnya. Karena asumsikan saja ada 300 atau 200 lah minimum ya. 200 kios buah. Ya. Ini kita belum bicara hotel sama rumah sakit. Betul. Kios buah 200 kurang lebih ada ya. Nah, kalau 5 kilo per kios berarti 1 ton. Iya. 1 ton itu 30 ton, saya nggak sanggup. Iya. Mungkin Pak Budi selama ini tadi sudah diceritakan dari Ibu Eni sama Pak Kurnia, anak mudanya dalam bidang pertanian itu bagaimana Pak Budi mensosialisasikan di sana Pak? Kita mungkin berawal dari kerjasama dengan sekolah-sekolah. Ya. Hari ini alhamdulillah kita mendapat kepercayaan untuk praktek kerja lapangan itu dari SMKN Bale Endah. Bale Endah ya. Bale Endah. Jadi langsung ke lapangan di sana Pak? Iya, kemarin ada 5 orang itu selama 6 bulan di kita. Selama 6 bulan. Ada lagi 5 orang lagi selama 3 bulan. Ya. Hari ini alhamdulillah SMK lokal sudah mulai. SMK lokal ya. Ada dari Darangdan ada. Ya. Nah, SMK lokal udah ada 3 orang. Di kita yang juga melakukan PKL. Ke depan katanya SMK Haderan Cage. Ya. Nah, ini
yang dari pemerintah mungkin ada yang di Cempaka itu ya, SMK-nya. Ya mudah-mudahan kita bisa Cibatu. bersinergi. Iya. Insya Allah ya kita juga belajar dari pengalaman yang ada dan tentu ingin meningkatkan kualitas komoditas kita gitu sebagaimana apa yang dipesankan oleh Pak Kabid tadi. Betul. Gitu. Ya, ke pemerintah tentu kita ingin ada dukungannya dan kalau Support boleh ya. saya bertanya nih ke Boleh saya ini mumpung ada Pak Teh Kabid di Erni. sini atau ke Bu Elvi. Teh Erni itu saya ingin nanyain tentang imaging ya tentang smart farming Betul. yang berkembang di masyarakat ini kan wah Mhm. ya jujur saya secara pribadi misalnya tertarik lah kalau smart farming itu kan dari mana-mana saya pernah berkunjung ke beberapa kebun di Garut misalnya di Bandung gitu kan cukup enak gitu nyiram itu untuk seminggu aja udah nggak pusing Betul. Nih, mau Pak, ada di ini luar tadi negeri Pak juga Yudi. bisa nah tapi kan di masyarakat itu nggak mungkin Betul. karena mindsetnya mahal nah itu sendiri sehingga saya lebih memilih semi tradisional bahwa untuk modernisasi peralatan is okay. Nah yang spesifik pertanyaannya adalah bagaimana mensiasati tentang pemupukan. Nah, karena smart farming itu sistem drip apa Betul. gitu ya. Nah, kalau anorganik kan biasanya ada apa namanya? Ada padat-padatnya. Oke. Nah, itu kan khawatir ada pemampetan atau apa jembatan. dengan sistem smart farming itu. Nah, bagaimana supaya tetap karena ibu lebih ke organik kan? Iya. Nah, sementara mindset di masyarakat namanya smart farming itu lebih ke anorganik karena pupuk cairnya itu masih Betul. sangat jarang di kita. Betul. Nah, itu bagaimana kira-kira menghindari pandangan Image seperti ya itu? Pak. Iya. Ya oke. Sedikit saya ingin meluruskan sedikit untuk zaman pada saat ini Pak. Kalau kita berbicara tentang organik kita pasti pro dan kontra. Yang bisa saya branding dari awal dan juga kesepakatan dari Pak Kadis, sayuran kami adalah sayuran sehat. Kalau kita berbicara organik, udara kita tuh sudah tidak organik Pak karena adanya polusi. Kemudian juga air yang kita siram sudah menggunakan resapan dari polusi juga gitu kan. Kemudian juga dari alat dan bahan yang kita pakai. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana cara tadi image untuk supaya tidak ada yang namanya mahal ya Pak ya. Kita kembalikan lagi Pak. Kita itu mau skala apa? Skala hobi atau skala produksi? Saya tidak menutup-nutupi yang berbicara tentang hidroponik atau smart farming itu mahal, luar biasa mahal. Tetapi di awal yang harusnya nanti ada biaya yang kalau tanpa smart farming ada biaya ini continue. Tetapi kalau kita menggunakan smart farming biaya mahal di awal kesananya kita stabil. Investasi. Mungkin seperti itu Karena investasi waktunya agak betul. terbatas nih ya. Boleh. Siap. Pertanian nih ya. Yang potensial pertanian apa sih di Purwakarta ini Pak? Ya, Purwakarta alhamdulillah negara kabupaten yang memang segala macam komoditas bisa kita tanam yang tidak, tapi kita fokus Pak. Tadi dari awal saya menjonasi dulu. Sesuai dengan visi Bupati dan Bupati itu pertanian berbasis kokoh ya, kesejahteraan yang kokoh berbasis desa. Jadi kita one village one products. Jadi di ke depan itu desa itu potensinya apa kita kita tingkatkan. Contoh bawang kucai di Sukatani ya Pak ya, di Tegalwaru sebagainya itu belum keangkat juga nih. Tapi kita dapat nih kemarin ternyata potensi Sukatani bawang kucai itu dapat, kenapa tidak? Kita kembangkan bawang kucai di sana. Ya, jadi kita zonasi yang jelas. Saya bergerak dari data dulu Pak. Jadi data per desa, per kecamatan potensinya apa, baru kita melaksanakan apa yang harus kita lakukan dengan konsep pentahelik Pak ya, di antaranya pemerintah, swasta, pendidikan, komunitas, dan nggak salah juga dengan teman-teman pers juga kita gabungkan sehingga 5 unsur ini bisa mengembangkan bersama Pak. Jadi pertanian itu bukan tanggung jawab di pertanian, bukan tanggung jawab petani, tapi tanggung jawab bersama. Karena ketahanan pangan kita sama dengan ketahanan negara kita. Baik. Seperti itu. Ya, pertanyaan yang terakhir nih karena waktunya juga hampir mepet nih ya. Pak, ke Ibu ya. Iya.
apa yang harus disampaikan ke anak-anak muda Bu di Purwakarta ini? Ke anak-anak muda mungkin yang saya Cocok, sampaikan adalah saya berharap semua pihak, betul kata Pak Kukun tadi, adalah ini tanggung jawab kita bersama. Saya berharap anak muda yang sekarang untuk lebih konsen kepada sektor pertanian, walau bagaimanapun betul sesuai dengan jargonnya Bapak Soekarno, petani sejatinya adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Iya. Pak Budi barangkali Pak untuk Iya. mudanya. Tentu kami sebagai petani juga ingin bahwa jangan sampai anak muda ini tertinggal dalam sektor pertanian, karena di tengah krisis atau pandemi yang kesempatan kerja juga mungkin relatif terbatas, dunia pertanian masih sangat terbuka. Gitu. Jangan pernah takut bahwa kita market hasil tani itu adalah makanan. Penduduk negara kita masih sangat butuh. Nah, dengan jumlah penduduk kita dan potensi sumber daya alam kita, gitu, tentu ini merupakan sebuah potensi besar. Nah, hari ini yang saya alami baik dari benih, pupuk dan lain sebagainya banyak impor. Banyak impor ya. Jadi bukan hanya, ini akan sangat berdampak luas. Jadi bukan hanya dari komoditas pertaniannya saja. Kita bisa mengembangkan dari benihnya, Ya. bisa mengembangkan dari pupuknya, supaya mencapai kemandirian pangan negara. Ya minimum Purwakarta lah. Kalau untuk Purwakarta minimum seperti itu. Gitu. Masalah peralatan di sini ada Pak Kabid ya, yang mungkin nanti dilaporkan ke Pak Siap. Kadisnya. Siap. Insya Allah untuk modernisasi peralatan kita siapkan. Jadi kalau kotor mah bakal, tapi mual blok teh. Nah, gitu. Baik, yang terakhir nih, karena waktunya juga sedikit nih. Pak, bagaimana untuk para petani yang ada di Purwakarta? Masukannya. Kalau untuk masukan petani untuk sektor, ya saya sih nggak dalam kapasitas untuk memasukkan para petani ya. Paling ini aja ajakan Ya, siap. kepada petani-petani muda atau pemuda-pemuda Purwakarta, jangan takut jadi petani. Petani ya. Jadi petani itu hebat gitu aja. Jadi kita punya jargon, petani berani jadi petani, Anda hebat. Karena apa? Karena Anda generasi muda untuk benteng ketahanan pangan kita. Kalau nggak ada teman-teman atau generasi sekarang, siapa lagi gitu. Kita mah sudah tuir mungkin ya. Nah, nanti jadi jangan sampai tolonglah juga dari ibu-ibu guru juga minta bantuannya tentang bagaimana merubah mindset. Jadi kan zaman dulu saya kecil juga kan tiap-tiap kalau ditanya saha nu jadi presiden, saha nu jadi dokter dan sebagainya, tanpa ada yang bertanya siapa yang mau jadi petani. Padahal kita negara agraris gitu aja. Jadi mudah-mudahan dengan adanya bantuan ibu guru yang merubah mindset petani itu hebat kok. Tidak akan ada guru, tidak akan ada dokter, tidak akan presiden tanpa ada petani. Bagi saya seperti itu. Baik, ya. Terima kasih Pak Kurnia, Kabid dari Dinas Pertanian Purwakarta. Ada Bu Eni juga ya, ada Pak Budi juga. Terima kasih. Semoga saja informasi yang tadi disampaikan ya, bisa memberikan inspirasi Amin. dan juga masukan yang baik ya, dan motivasi juga ya Bu ya, Iya, buat siap. petani-petani anak muda Betul. milenial juga yang Iya. ada di Purwakarta ya. Iya. Terima kasih. Nanti kita undang kembali ya lain waktu Siap. ke Insyaallah. Cipta TV ini. Siap. Amin. Terima Semoga kasih saja banyak. sehat kembali. Amin. Dan mohon Amin. maaf bisa diajak siap. kembali juga Oke. Mas Budi. Karena kita harus proses juga ya Bu ya. Iya. Pak. Ya. Tentu itu. Betul. Baik. Pemirsa Cipta TV, terima kasih atas segala perhatiannya dan cakap-cakap edisi malam hari ini. Kita ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Saya Nanang Natawijaya beserta kerabat yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 dan jangan lupa selalu gunakan masker. Cipta TV selalu di hati.